Pasti lu pada suka nyontek pas di sekolah. Kata gue sih jangan ya. Karena sekarang itu udah bisa dipidana alias dikasusin masuk ke kepolisian. Ini serius karena makin mengkhawatirkan nih contek-menyontek di dunia akademi. Korea sees first criminal charge over cheating using AI smart glasses. A man was charged after allegedly using AI-powered smart glasses on a national licensing exam, prompting official to tighten test security. Yes, ada orang lagi ujian pakai kacamata AI, atau kan lu kacamata yang sekarang bisa kamera tuh, dan sekarang orangnya dikriminalkan, jadi dituntut hukum. Ini menarik sih, dan apa yang sebenarnya terjadi? Apakah nantinya kacamata ini akan di-ban di ruang-ruang kelas? Seorang pria yang mengikuti ujian sertifikasi insinyur proteksi kebakaran menjadi orang pertama di Korea Selatan yang menghadapi tuntutan pidana karena kedapatan mencontek dalam ujian lisensi nasional menggunakan kacamata pintar smart glasses berbasis kecerdasan buatan AI menurut sumber hukum pada Senin. Yes, jadi ceritanya ada orang yang melakukan tes lah ya, tes buat insinyur tuh sarjana lah sekarang, jadi sarjana teknik yang spesialisasinya di masalah kebakaran ya, api dan kebakaran, dan tentu saja ada tesnya. Dan instead of dia ngerjain dengan apa yang dia tahu dan selama ini udah pelajari di kampus, di kuliah, dan di kelas-kelas bersama para dosen, dia menggunakan Ray-Ban ya, apa sih nama kacamatanya, Ray-Ban atau Meta Glass atau apalah jenis-jenisnya yang ada kameranya. Dan kamera tersebut mungkin diotak-atik dan di coding agar bisa connect dengan ChatGPT dan bantuin jawab kalau misalnya dia nggak bisa jawab atau emang dia coba untuk semuanya masuk. Kantor Kejaksaan Distrik Gwangju mendakwa pria tersebut bulan lalu atas dugaan melanggar Undang-Undang Kualifikasi Teknis Nasional. Kasus ini merupakan yang pertama di Korea Selatan di mana penggunaan kacamata pintar berbasis AI untuk menyontek berujung pada tuntutan pidana. Yes, jadi kita mungkin kalau dulu ketahuan nyontek gitu ya, well, gue nggak suci, gue nggak pernah bilang gue duta anti nyontek, gue nggak pernah nyontek seumur hidup gue. Tentu gue pernah nyontek, gue nggak bangga akan hal itu, gue juga tidak mengencourage kalian untuk melakukan hal itu, tapi ya waktu kita dulu nih ya, ngomong-ngomong zaman-zaman kita sekolah dan kita nyontek, paling apa sih, di setrap ya, dimarahin, suruh berdiri depan kelas, kertasnya dirobek, suruh keluar, nggak boleh ikut ulangan, suruh ikut ulangannya ulang sendirian, apalagi ya biasanya. Ya basic lah, ya dimarahin pasti lah, tapi nggak pernah sampai dipanggil polisi untuk masukkan lu ke penjara kan, atau gimana cara lu bisa dapat hukuman, mungkin denda, mungkin lain-lain. Tapi sekarang Korea Selatan seperti udah seserius itu, dan berarti kecurigaan gua udah banyak kasus kayak gini, udah banyak mahasiswa-mahasiswa yang merasa dirinya butuh sekali lulus tapi waktunya terbatas, tapi instead of belajar mereka ngumpulin duitnya dari kerja sambilan untuk beli kacamata AI atau kacamata yang bisa ngerekam dan menyambungkan dengan AI, atau berbagai macam modus nge-cheat dengan AI yang lain. Pada Mei lalu, tersangka tertangkap menyontek saat mengikuti ujian negara untuk mendapatkan lisensi insinyur proteksi kebakaran di sebuah lokasi ujian di Gwangju. Pengawas ujian curiga melihat pantulan cahaya yang tidak biasa dari lensa kacamata pintar yang dikenakannya. Yes, gue pribadi ya, itu kadang gak nyadar loh kalau orang pakai kacamata yang Ray-Ban atau Meta AI Glass dan lain-lain. Bener-bener kayak kacamata biasa aja gitu. Kecuali gue bener-bener ke depan orangnya, gue ngobrol sama orangnya, lensa tuh. Tapi kalau dari kejauhan atau sesimpel beda dua kursi, gue rasa gue gak bisa bedain ya. Gue gak tahu. Dan itu mengerikan ya. Gue sangat-sangat ngeri. Gue pernah lihat juga video, nanti mungkin gue bisa bahas gitu, yang orang bisa pakai kacamata itu dan pakai semacam program, dia bisa ngefotoin mukanya terus suruh Google search nyari nih orang siapa, langsung bisa tahu nih orang siapa, identitasnya apa, dan bisa kayak apalagi nenek-nenek gitu ditipu kayak seakan-akan saudara jauh, kayak seakan-akan teman anaknya dan lain-lain. Ngeri banget bro. Itu baru yang dirugikannya secara umum ya. Belum ya ini lagi-lagi yang paling sering jadi korban perempuan gitu, dengan berbagai macam kemesuman di otak pria. Dan hari ini gue kaget, ternyata teknologi itu sekarang sudah di one step ahead untuk dicurangin ke hal-hal nyontek yang kayak gini. Gue bukan bilang kacamata itu bukan sesuatu yang keren ya. I mean, ya ngaco sih, tapi hampir semua teknologi lah digunakannya untuk hal yang gak baik. But again, privacy and security problem itu bener-bener naik gara-gara kacamata ini sih. Dan somehow agak setuju dengan pihak Korea Selatan yang cukup tegas, apalagi ini dunia akademisi ya. Bukan cuma dikeluarkan atau diberikan peringatan, tapi langsung dipidanakan. Saya mengembangkan aplikasi AI yang bekerja bersama kacamata pintar tersebut dan ingin menguji apakah aplikasi itu dapat menghasilkan jawaban yang benar dalam ujian sebenarnya, kata tersangka kepada penyidik. Wow bro, why you sounds like, ini eksperimen pak, ini social eksperimen. Anjir, kita balik ke YouTuber 2010-an. Let's go. Siapa namanya yang nyipok mak-mak itu, Mother's Day, Kissing Mother's Day.
social experiment, oh my god, kita balik ke nostalgia. It's just a prank bro gitu. Lo bilang ke polisi dan para petugas dan panitia event ujian gitu, it's just a prank bro. Ini buat nunjukin kalau gue sebenarnya bisa bikin program ini gitu. Dia langsung kayak menunjukkan personanya gitu kan, gitu. Daushar art Darshau, lupa gue. Pokoknya dia bilang kayak, ya sebenarnya gue bukan teknik sipil gitu loh. Gue sebenarnya adalah mahasiswa IT yang menyamar jadi anak sipil. Kalian tidak menyangkanya bukan gitu. Terus langsung pakai kacamata. Itu semua karena AI. Ini program yang gue bikin bro. Jadi may I go? Boleh gue lanjut ujiannya dan ngasih tahu ke dunia dan ke dosen gue bahwa penelitian gue berhasil. Let's go. What a crap of bullshit bro. Like, ya, I don't think it's also kayak program yang complicated gitu. I believe dia cuman kayak bongkar firmware atau gimana caranya ChatGPT-nya compatible sama glasses dan biar gak berat, terfokus untuk dia ngedip jadi screenshot terus ChatGPT langsung cari. I'm not a programmer but sounds easy di kepala gue. Iya gak sih? Apa gue keliru logikanya? Komen di bawah buat anak IT. Serius komen di bawah. Ini gue jangan sampai gue soto nih. Ia bukan satu-satunya pelaku. Pada bulan yang sama, 2 pria lainnya juga diproses setelah mencoba menyontek menggunakan kacamata pintar berbasis AI di lokasi ujian sertifikasi nasional di Seoul dan Mokpo, Provinsi Jeolla Selatan. Kasus serupa juga ditemukan dalam ujian Test of English for International Communication (TOEIC). 2 peserta tertangkap menggunakan kacamata pintar berbasis AI pada Mei, sementara 1 peserta lainnya diamankan pada Juni. Tuh kan apa gue bilang kan, pasti udah rame, pasti udah ada aja akal-akalan Gen Z dan lain-lainnya. Kenapa gue bilang Gen Z ya, masa milenial yang ambil tes, nggak mungkin kan, udah umur berapa gitu. Tapi ya, again, I don't have problem with generation thing, but gue sendiri pun sebagai seorang akademisi, yes gue seorang akademisi kalau kalian masih belum tahu, melihat kejadian kayak gini, gue nggak kaget bahwa makin kesini makin banyak generasi yang lebih tolol daripada generasi berikutnya. Ini bukan masalah generasi-generasian ya, ini masalah sains. Setiap generasinya manusia itu selalu berupaya untuk menciptakan generasi yang jauh lebih pintar daripada mereka. Kasarnya gini, emak lu pengen lu lebih pintar dari emak lu gitu loh, ngerti gak lo? Dan itu yang dilakuin sama manusia, seriusan. Dan tiap tahunnya kita itu tuh makin pintar, kecuali generasi sekarang. Kenapa itu semua bisa terjadi? Teknologi ya, internet juga, sosial media juga, brain rot things. Ya apalagi kalau bukan AI. Ya semudah apa ya, ketika lu nggak tahu, ya gue lagi gue nggak mau main generasi-generasi, tapi generasi gue ketika gue nggak tahu jawabannya, gue nanya orang, gue ke perpustakaan, atau gue pasrah, udah gue akal-akalin aja. But right now, mungkin lu tahu jawabannya, tapi saking malesnya lu tinggal gampang banget kan copy paste, taruh ChatGPT jawabannya apa. ChatGPT juga nggak perlu ngecek lu siapa dan segala macam, terus keluar jawabannya. Lu bisa juga minta jangan terlalu rapi biar gak ketahuan guru, terus dibikinin yang lebih kacau balau jawabannya, and that's it. You guys become dumber and dumber. Dan ketika lu udah dumb ya udah gak tahu lah manusia selanjutnya seperti apa. Kenapa ya sosial media tuh makin aneh? Kalau udah baca buku gue sih pasti tahu jawabannya. Ini bukan buku yang ngajarin kalian untuk jualan di online dan lain-lain. Ini buku untuk memahami bagaimana sih realita kita sekarang di internet, di dunia nyata itu semakin banal, kayak chaos gak sih? Ini buku adalah skripsi gue yang juga udah banyak dibeli orang dan juga dipakai orang untuk ngebantuin skripsinya. Kalian bisa beli di link di bawah. Kalau habis kalian cari di e-commerce saja atau cari juga di toko buku terdekat. Dan kalau kalian ngebeli, kalian udah nge-support gue dan juga penerbitnya. Kalau ketemu gue jangan lupa dibawa buat gue tanda tanganin ya. Lalu kita diskusikan deh. Tapi sekarang saatnya balik ke video. Anyways, ini kasus menurut gue cukup menarik banget dan cukup membuat gua jadi pengen bahas banyak mengenai security dan bahaya dari AI yang sangat memudahkan hidup tapi in the end membodohkan lu. But gue juga mau disclaimer bahwa gue tidak se-anti itu sama AI. Gue juga pakai AI, tapi gue akan balik ke statement yang sering banget gue pakai. Seniman, AI-nya hilang, masih seniman. Elu belum jadi seniman, ngebangun hidup lu dari AI, AI-nya hilang, atau AI-nya tokennya sekarang lebih mahal, sekali pakai 200.000 dan lu gak punya budgetnya, you become no one. Ngerti gak lu? But in the end gue kembalikan kepada lu dan jangan lo coba-coba, jangan malah jadi inspirasi lo. Nggak usah jadi yang pertama di Indonesia untuk terbukti nyontek gara-gara pakai kacamata modern ini, dan abis itu lo mungkin belum kena hukum tapi lo mukanya diviralin. Jangan ya, dan saya sangat tidak mendukung. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Komentar hari ini datang dari video di mana ada AI yang bikin rame Indonesia, sempet lah, nggak se-Indonesia sih, se-Twitter doang. Jadi ada orang lah bego-begoin orang dengan AI demi dolar-dolar centang biru. Komentar datang dari Air, lebih parah ibu-ibu Facebook Pro. Nggak setuju. Ibu-ibu Facebook Pro tuh paling salam interaksi, being cringe, being unhinged. Seriusan, kayak ya udah gitu. Tapi yang di video kalau lo tonton itu merugikan orang lain. Itu misinformasi sekali. Gue mendingan lihat ibu-ibu megang terong terus bilang salam interaksi, terus banyak yang komen salam
dalam interaksi itu pada sharing-sharing start. It's more okay for me rather than lu nipu orang dengan bilang ada orang makan nasi padang di bawah lantai kereta pakai AI demi engagement. Mau komentar kalian dibacakan? Komen aja di bawah. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah mending pamit undur diri. Thank you buat para member. Bukti kalau kalian nonton sampai habis adalah menurut kalian apa ya yang gak ada hubungannya sama video ini biar rame. Oh ya, menurut kalian kenapa ya banyak orang suka makan durian? Kan bau. Komen di bawah. Stay clean and sound.